Yes, Miss. Denah ruang. Yes, our topic today is talking about sketch. Ya, hari ini topik kita adalah tentang denah ruang. Who watch my link? Siapa yang sudah menonton video Miss? Thank you ya. Miss. Okay, thank you. Nah, I want to remind you if we already enter the final ya. Nah, kita sudah masuk ke final. Ini menentukan nilai-nilai kalian selama 1 tahun belajar ya. Kita sudah berada di ujung. So please be focused for all the subjects ya, karena kalau misalnya nilai kalian di bawah KKM, kalian harus mengulang ya. Akan ada pengulangan terhadap kalian. Jadi please, if your teacher give the assignment and then give quiz, please do well ya. Jadi kalau gurunya memberikan tugas, ujian, kuis dan apapun and whatever the assignment ya, please do well. Kerjakan sebaik-baiknya. Ya, karena ini sudah di penghujung, inilah penentu kalian. Oke, almost grade 4 ya. Sudah mau kelas 4 ini anak-anak Miss. Sudah makin abang-abang di IB School ya. Oke, now please open and learn your book page 110 ya. Buka bukunya halaman 110. Already? Iya. Kita will explain what the meaning of the sketch ya and the kinds of that. Hari ini Miss akan jelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari denah dan macam-macam denah. Oke, after that, especially for today, Miss Irna also explain the meaning of the room sketch. Ya, Miss akan jelaskan juga pengertian dari denah ruang dan ya, ask my students to mention the room position based on the wind direction. Juga mengajak anak-anak Miss yang menyebutkan posisi ruang berdasarkan mata angin. Do you still remember about the wind direction? Yes, Miss. Sama-sama. Timur tenggara sampai ditunjuk ya. Selatan, barat, daya, barat, laut. Ya, sambil tangannya menuju ke arah mata anginnya. Ya, remember, timur itu is the right side ya, berada di sebelah kanan dan barat itu di sebelah kiri. Ya, utara di atas dan selatan itu di bawah. Oke? Iya. Oke, if I close this slide, kalau misalnya tutup, have you memorized, sudah hafal anak-anak Miss about the wind direction? Sudah? Already, Miss. Already, Miss. Oke. Already, Miss. Iya. Denah ya, you should memorize about the wind direction ya. It's important for you ya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk kalian. Tidak hanya ketika belajar tentang wind direction ya. Ini juga berguna untuk kalian ketika dimanapun berada ya. Ketika whatever you do and you know you want to know ya the direction. Ketika kalian berada di manapun ya dan ingin mengetahui suatu arah ya, ini sangat berguna ya ilmunya. So please memorize, ingat dan hafalah selalu ya, pahamilah ilmunya ya nak. Pengertian denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya secara detail. Jadi denah juga nak ya bisa menunjukkan di mana letak sebuah ruangan, menunjukkan di mana letak posisi ruangan, menunjukkan posisi ruangan di sebuah bangunan. Ya, jadi denah itu sangat bermanfaat ya, dan di dalam denah itu sama juga dengan peta.
ya terdapat mata angin, menggunakan mata angin sebagai petunjuk arahnya. Oke, nah look at this ya, jenis denah. Ada yang namanya denah ruang dan denah lokasi. Ya, ada yang namanya denah ruang dan denah lokasi. Contohnya denah ruang itu seperti ini. Ya, ini room sketch. Ini adalah denah ruang and then this is location sketch. Ini adalah denah lokasi. Ya, have you ever seen about this sketch? Pernah nggak lihat denah ini? Denah ruang pernah lihat? Sudah Miss pernah. Iya, pernah ya. Ini Ya, biasanya itu dana ruang berada di brosur-brosur yang menjual tentang rumah atau mungkin papanya bekerja di bagian arsitek ya, bagian proyek perumahan biasanya ada sering tuh melihat. Ya Fidela? Saya kerjaan jadi orang konstruksi, Miss. Jadi setiap hari saya lihat papa saya kerjanya itu menggambar rumah tapi yang nampaknya dari atas, Miss. Iya, ini kan kelihatannya juga dari atas ya. Ini dari atas kelihatan. Sama, Miss. All the room position. Oke, nah ini biasanya digunakan ya, room sketch ini biasanya digunakan para arsitek-arsitek atau ya bagian yang bekerja, orang-orang yang bekerja di bidang pembangunan sebuah bangunan. Ya, oke. Nah kalau dana lokasi, have you ever seen? Pernah lihat? Enggak pernah, Miss. Pernah, Miss. Pernah, Miss. Yang kayak di Google Maps. If you get, kalau anak-anak Kayak di Google Maps kan, Miss. Wedding invitation, kalau menerima kertas undangan pernikahan misalnya, biasanya di belakangnya ada namanya location sketch atau denah lokasi ya. Yes, Miss. Mi pernah lihat, Miss. You already you ever see that, right? Kalian pernah lihat kan berarti semuanya denah lokasi dan denah ruangan atau denah ruangnya. Okay, ya. Especially for today, Miss Irna will explain about the room sketch. Ya, before Miss Irna explain, please take out your writing book. Ambil buku latihannya atau buku tulisnya. Later Miss Irna will ask you to write. Oke. Iya, aku disuruh hafal kemarin. Denah ruang. Apa sih denah ruang? Ya, denah ruang itu biasanya sebuah denah. Bukan yang kalau English kayak simple past tense. Oke, denah ruang itu biasanya denah yang menunjukkan ya, denah yang menunjukkan posisi pada suatu ruangan secara detail. Ya, apa sih detail? Do you know detail itu apa? Who knows? Detail itu apa? Do you know? What mean? Detail. Kalau pernah Lengkap, Miss. iya, detail secara lengkap, secara terperinci ya. Nah, itulah arti detail ya. Oke. Nah, apa sih fungsi dari denah ruang? Fungsinya yang pertama, ya, menggambarkan detail letak dan susunan ruang dari suatu bangunan ya. Kemudian yang kedua, bisa mengetahui posisi suatu ruangan terhadap ruangan lainnya. For example nih misalnya, di manakah letak ruang makan dari ruang keluarga? Berada di manakah ruang makan dari ruang keluarga? Ingat, pakai wind direction. Berada di sebelah? Ruang makan terletak di sebelah utara ruang keluarga, Miss. Yes, oke, great job ya, thank you. Oke, di manakah ya atau garasi terletak di sebelah titik-titik gudang? Di mana? Look at this room sketch-nya. Perhatikan ininya ya. Di mana letaknya? Garasi terletak di sebelah titik gudang. Ya, oke, next. Kita lihat lagi.
Musola terletak di sebelah titik-titik ruang makan. Sebelah barat, Miss. Yes, ya di Sebelah barat, Miss. Oke, good job ya. Oke, coba dulu siapa ini ya? Miss mau tes dulu satu-satu. Rebecca dulu, Rebecca. Coba dulu si Rebecca. Iya. Wait ya. Oke. Kamar tidur utama atau ruang tidur utama terletak di sebelah titik-titik ruang tamu. Di sebelah mana, Nak? Ruang tidur utama terletak di sebelah titik-titik ruang tamu. Di sebelah mananya? Ayo, di sebelah mana? Yuk, yang lain perhatikan ya. Yang lainnya perhatikan. Dicari juga yang lain. Jangan diam-diam saja di situ. Yuk. Di sebelah mana dia? Ruang tidur utama dari ruang tamu. Coba dulu deh. Wait ya, Rewel dulu Rewel. Di mana nak letaknya? Di sebelah mana Rewel? What, Miss? Di sebelah mana? Do you know the questions? Kamu tahu pertanyaannya apa? Dari tadi Miss sudah memberikan pertanyaan. Nah, itu kan nggak perhatikan dari tadi kan? Pelajaran penting ini ya nak. Nanti kalau nggak diperhatikan nggak paham ujiannya gimana. Oke, Gracia, coba Gracia. Di manakah ya posisi ruang tidur utama dari ruang tamu? Terletak di sebelah mana ruang tidur utama dari ruang tamu, nak? Gracia, unmute please. Di timur. Timur. Perhatikan itu sudah ada yang namanya wind direction Miss buat di atas. Sebelah timur itu. Wait nak ya. Ayo di sebelah mana dia? Oke, coba dulu si Jeremia. Di sebelah mana Jeremia? Perhatikan betul-betul ya Gracia. Jeremia itu di sebelah mana? Ruang tidur terletak di sebelah titik-titik ruang tamu. Di sebelah mananya, nak? Barat, Miss. Iya, great job ya di sebelah barat ya. Sudah tahu sekarang Rewel, Gracia, already know? Yes, Miss. Okay. Make a question, Miss. Just now I don't know. Oke, sekali lagi this is the last questions ya untuk si Kristo. Coba Kristo. Oke, ya. Tempat cuci atau jemur berada di sebelah titik-titik dapur. Di sebelah mana, Kristo? Utara, Miss. Di sebelah mana, nak? Utara. Oke, iya, good answer ya. Sudah paham semuanya? Understand? Understand, Miss. Paham ya? Artinya, Miss, taman dan teras itu utara ya, Miss? Apa, nak? Taman dan teras itu utara ya, Miss? Tergantung posisinya dari mana ya. Kalau dilihat dari ruang makan mereka di utara, tetapi kalau dilihat dari kamar tidur anak kedua, ya mereka bisa berubah posisinya di mana. Di mana kalau dari ruang tidur anak kedua? Di sebelah mana mereka, Petrus? Taman dan teras? Di sebelah mana? Sebelah barat, Miss. Di sebelah barat, are you sure?
Itu dari No. ruang tidur anak. Repeat the question, Miss. Utara, Miss. Excuse me, Miss. Utara, Repeat Miss. the question. Oke. Utara. Taman dan teras terletak di di sebelah titik-titik ruang tidur anak kedua. Terletak di sebelah mana dia, Amadeo? Barat, Miss. Amadeo, unmute please. Utara, Miss. Sarah, Yuswar, di mana letak ruang tidur anak kedua? Ini dia Edwin, letaknya. Miss. Ulana, Miss. I will try, Miss. Coba dulu si Evelyn. Sebelah mana Evelyn? Sebelah timur, Miss. Iya, Sir Evelyn ya. Ya, Gara-gara ada chatnya, Miss. karena yang ditanya taman dan teras bukan ruang tidur anak ya. Taman dan teras itu terletak di sebelah titik-titik ruang tidur anak kedua ya. Jadi posisinya itu tergantung dia dilihat dari mana, dari ruangan mana, bukan dari arah yang lain. Kalau misalnya ditanya dari seperti tadi contohnya ya, taman teras, kalau dilihat dari ruang tidur anak berarti mereka berada di sebelah timur. Tetapi kalau dilihat dari ruang makan, mereka berada di mana? Di sebelah utara. Di sebelah utara. Ini paham? Understand kids? Understand ya? Oke, any questions? Ada pertanyaan before we continue to the next slide? Oke, ya look at this slide ya. You can see your book page 110 ya, lihat bukunya halaman 110. This map, this sketch ya. There is on your book page 110, ada di buku kalian halaman 110 ya. Nah, after that ya you can see this sketch and then this is ya, ini ada keterangannya yaitu yang A itu taman depan, yang B itu garasi, yang C ruang tamu. Kemudian D adalah kamar Mita, yang E adalah ruang keluarga, F dapur, G kamar Adi, H itu kamar mandi, I kamar orang tua, dan J taman belakang. Okay, now please write these questions in your writing book and then you answer. After that we will answer together. Ya, kalian jawab terlebih dahulu. I give you 5 minutes to write and answer. Miss, write in notebook, Miss. Or This is as your note ya, ini sebagai catatan kalian ya, jadi no need to collect to school, tidak perlu dikumpul ke sekolah because this is just note. Ini hanya catatan, just as your reminder at home, sebagai pengingat kalian di rumah. Oke, okay? Please write this. exercise or I give you 5 minutes to write and answer. Yes, write the questions ya. Tulis pertanyaannya. Nanti kalau slide-nya sudah nggak ada, gimana mau lihat pertanyaannya? Tulis soal dan jawaban. And the date, Miss. Ya, Nak? And the date. Yeah, don't forget to write the date. excuse me, Miss. Ya, Nak? Pertanyaannya juga dibuat, Miss. Yes, sir. Ya, write questions and Collect me. no need to collect because this is just your note. Okay, Miss. Okay.
Miss, Maulana finish. Okay, how about another Please to teacher? finish, Miss. Okay. Itu, Miss, I'm finished with the question and the answer. Miss. Finish, Miss. If you already finished, you let's answer together ya. Oke, number one, coba dulu read dulu ya. Number one itu si Indira yuk. Number one Indira. I'm not yet, Miss. Oke, Miss. Kamar Mita terletak di sebelah barat, Miss. Dibaca dulu sampai garasi. Ya, Kamar Mita barat, terletak di garasi. sebelah titik-titik garasi. Oke, yuk. Number one ya. Itu kamar Mita. Di manakah kamar Mita? This one ya. Ini kamar Mita terletak di sebelah titik-titik garasi. Sebelah timur atau sebelah barat? Barat, Miss. Barat. Oke, next. Ruang keluarga. Oke, start number 2 read Jose. Unmute, please. Indira, please mute nak. Ruang keluarga terletak di sebelah Jose, just read the question. And answer. barat, I know Miss. that, and I know that. Quiet, please. If I don't ask you to unmute, please mute. Only mute. Don't disturb your friends. Oke, Jose. Ya, ruang keluarga terletak di sebelah titik-titik dapur. Di manakah ruang keluarga? Ini ruang keluarga. Dan di sini dapur. Berarti berada di manakah ruang keluarga dari dapur? Di sebelah mana, Jose? Barat, Miss. Iya, di Miss. Oke, next. Number 3. Thank you, Jose. Coba number 3 itu si Kelin dulu. Kelin number 3. Jadi terletak di sebelah gelendeng kamar orang tua. Kelin, I ask Kelin to read. Kelin sudah baca, nak? Kamar Adi terletak di sebelah titik-titik kamar orang tua. Sebelah mana kamar Adi, nak? Sebelah mana? Dari kamar orang tua di sebelah? Barat, timur, Di sebelah timur ya. Timur. Jangan terbalik ya. Oke, thank you Kevin. Number 4 ya. Sekarang nomor 4. Coba dulu si Putri Ayla number 4. Ayla number 4 nak. Yes, Miss. Garasi terletak di sebelah titik-titik taman depan. Utara, Miss. Perhatikan benar-benar Ayla. Di mana letak garasi? Ini garasi. Di sini taman depan. Yang ditanya letak garasinya, berarti terletak di sebelah mana dia dari taman depan, Ayla? Terletak di sebelah mana? Selatan, Miss. Iya, di sebelah selatan ya, jangan salah ya nak. Yang ditanya itu garasinya, bukan taman depannya, oke? Iya, we finish ya, kita sudah selesai. Any questions about the topic for today? No, Miss. No, Miss. Understood, sudah paham ini semuanya? Paham?
Okay. Ya, if you already understand ya, kalau sudah paham ya. Iya, Kristo already ya, Miss. Okay, ya, before we leave this session, ya, let's share the love to everyone. Share video, Kristo, Bianli, Petrus. Share video, nak. Okay, kids, enough for today. Thank you for my Bye-bye. Bye-bye.